Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Bashir dalam Hikmat Kehidupan, seri Kitab Amsal. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kitab Amsal yang pasal yang ketiga. Saudara, Amsal ini ditulis berisikan hikmat, nasihat, dan wejangan dari Salomo, ya, karena yang terbanyak menulis Kitab Amsal ini adalah Salomo ketika dia sedang di puncak kejayaannya sebagai raja yang sangat termasyhur dan kekayaannya luar biasa. Tetapi dari hikmat ini, dari Amsal ini, kita memperoleh banyak hikmat, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Dan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan hikmat Tuhan ini adalah pikiran Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada kita yang rindu. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-35, ya. Hari ini kita akan lanjutkan ayat 37 sampai ayat 35. Amsal pasal yang ketiga. Judul perikopnya adalah anjuran untuk berbuat baik. Ayat 27 berkata begini: "Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Saudara, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bagi setiap manusia, salah satu kebahagiaan itu adalah sebenarnya ketika kita bisa berbuat baik. Karena orang yang tidak pernah berbuat baik itu akan menyengsarakan dirinya sendiri. Dan kesempatan untuk bisa berbuat baik itu tidak datang kepada semua orang, ya. Kita bersyukur, saudara, ya. Satu kali saya dibangunkan malam-malam karena ada seorang yang datang, ya, membutuhkan karena keluarganya sakit, lalu dia datang untuk pinjam uang. Hal yang pertama yang saya syukuri adalah puji Tuhan, ya, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk betul-betul menolong orang yang betul-betul dalam tanda kutip benar-benar membutuhkan. Karena sekarang ada banyak orang yang, ya, bohong-bohongan, saudara, ya. Jadi kita juga untuk menolong orang harus benar-benar berdoa supaya Tuhan juga kasih kita hikmat untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan. Ayat ini berkata, "Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Orang yang berhak menerima kebaikan itu berarti, kalau ayat ini berkata untuk orang-orang yang berhak, berarti ada orang yang tidak berhak menerima kebaikan. Nah, saudara, ada banyak orang berkata, "Oh, itu Bu, suami saya itu suka berbuat baik kepada semua orang, minjem-minjemin uang, ngasih uang." Tapi kalau kita melakukannya salah tempat, kita juga nggak akan menuai, saudara, ya. Karena ayat ini berkata, jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di hadapan Tuhan, untuk menerima kebaikan kita itu juga kita harus lihat benar-benar orang yang berhak menerima kebaikan itu, karena banyak yang tidak berhak. Nah, kalau kita memberikan salah kepada orang yang tidak berhak, maka kita menabur di tempat yang sia-sia, ya. Misal saya kasih contoh ini, saudara, ada orang yang pada waktu itu pernah, ya, WA ke saya, "Bu, boleh nggak pinjam uang 2 juta gitu, ya." Saya itu berdoa, dan ketika saya juga lihat di Facebook orang ini, aduh, ya, kayaknya dengan gaya hidupnya yang seperti itu saya tidak sejahtera, ya. Lalu, ya, saya balas aja, "Maaf, ya, saya menolak dia." Saya bilang, "Maaf, kali ini belum bisa bantu." Jangan bilang saya nggak punya uang, padahal ada, itu dosa, ya. Bilang aja saya belum bisa, ya. Dan benar, saudara, saya nggak tahu kenapa Tuhan itu nggak kasih saya hati untuk menabur kepada dia waktu dia melakukan itu. Dan benar, ternyata setelah berapa hari kemudian saya lihat di Facebooknya, dia foto, ya, dan tulisannya, "Yes, berhasil, sudah sulam alis." Ya, berarti uang yang dia pinjam kemarin itu 2 juta untuk sulam alis, ya. Itu kan kalau kita menabur sama orang kayak begitu, orang itu sebenarnya tidak berhak menerima kebaikan. Jadi, saudara, bahkan untuk menolong, berbuat baik pun kita perlu minta hikmat Tuhan, ya. Karena ayat ini berkata, jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, untuk menabur pun kita harus berdoa, minta hikmat Tuhan, ya. Jadi, ketika kita benar-benar berdoa supaya taburan kita itu tidak salah sasaran dan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, ya.
Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ya, ketika seseorang meminta dan kita bisa memberikan, dan yang pertama ingat ayat ini berkata orang yang berhak menerima bantuan. Ya, beberapa waktu yang lalu, ini contoh ya, saya bukannya mau pamer, tapi ini contoh dari ayat yang sudah terjadi dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya itu tiba-tiba berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya siapa orang yang harus saya tolong, terutama hamba Tuhan. Di masa-masa seperti ini saya tahu banyak hamba Tuhan di desa-desa yang juga tidak dapat penghasilan ya. Jadi saya ada sedikit kelebihan, biar Tuhan tunjukkan dan Tuhan kasih tahu kepada saya siapa yang harus saya tolong. Tiba-tiba saudara, ada orang yang memberitahukan kepada saya, Ibu Debbie, saya lihat tayangan Ibu, saya sering menonton tayangan Ibu di YouTube. Saya cuma mau kasih tahu sama Ibu, ada seorang pendeta yang tinggal di satu dusun yang terpencil di daerah Jawa Tengah, dia sedang kekurangan makanan. Lalu saya langsung tanggapi, saudara, saya bilang boleh minta nomor HP hamba Tuhan itu, nggak dikasih. Lalu saya telepon hamba Tuhan itu, benar dia berada di dusun, di salah satu dusun di Jawa Tengah. Dan akhirnya saya tanya keadaannya, saya tanya, Pak, Bapak sekarang bagaimana keadaannya? Dia bilang ya iya Bu, ya dengan masa corona ini kita kan nggak boleh kemana-mana, jadi saya memang ya agak kesusahan. Tapi saya tanya, tapi selama ini Bapak hidup dari mana? Ya saya jualan gorengan Bu, dan puji Tuhan dia bilang sehari dapat 15.000. Ya saya tanya untuk persediaan beras dan semuanya ada nggak Pak? Dia bilang memang nggak ada Bu, karena kami hidup satu hari dengan uang 15.000. Dan akhirnya saudara, ya saya menghubungi salah satu subscriber yang ada di Semarang. Lalu saya minta tolong ya, saya transfer sejumlah uang untuk dibelikan bahan makanan sembako dan diantarlah ke sana sampai supaya tepat sasaran. Kenapa saudara? Ada orang-orang yang memang berhak menerima kebaikan, tapi ada orang-orang yang tidak berhak. Jadi kita perlu meminta sama Tuhan ya kepekaan. Ayat yang berikutnya ini ayat 28 di sana dikatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu pergilah dan kembalilah, padahal yang diminta itu ada padamu. Ya, ketika orang itu berkata, Bu, dia kekurangan makanan, kalau hanya untuk memberikan sembako saya masih bisa untuk menolong. Karena itu saya tidak menolak kesempatan ini, dan itu juga jawaban doa saya. Karena beberapa hari itu saya berdoa, Tuhan tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya berkati. Dan saudara lihat di sini bagaimana cara Tuhan menolong. Makanya saya percaya sekali. Saya yakin juga hamba Tuhan itu berdoa, dia juga orang yang takut Tuhan. Makanya Tuhan sanggup menggerakkan saya yang dari Jakarta untuk menolong dia yang ada di dusun di Jawa Tengah sana. Siapa yang tahu saudara? Ya inilah siklus kehidupan. Saya sangat percaya di masa-masa sulit ini, ketika kita tuh sedang benar-benar bergantung dan berharap sama Tuhan, benar-benar hidup takut akan Tuhan, ada saja ya burung gagak yang Tuhan sanggup kirim untuk sama-sama menolong kita, saling memberkati. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, ada orang-orang saudara yang kita ini sudah berbuat baik ya, tapi ternyata diam-diam dia nusuk kita dari belakang. Kita akan temui itu saudara. Kita baca ayat ini berkata, biarlah orang mungkin melakukan itu pada kita, tapi kita jangan jadi sama seperti itu. Ya, ada orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap sesamanya, sementara ya kita tinggal bareng dia itu tanpa curiga. Kita jalan bersama, itu yang namanya seringkali yang dikatakan pengkhianatan. Ya, ketika Yudas mencium Yesus saudara, ciuman Yudas itu adalah sebuah ciuman pengkhianatan. Kenapa? Yudas adalah orang yang dekat dengan Yesus, dan ternyata dia berada dalam satu kelompok. Ya, dia mencium Yesus supaya memberikan tanda, orang yang aku cium itu yang harus kalian tangkap dan bunuh. Ya, tapi kita percaya saudara bahwa ketika juga Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan pasti sedang membentuk kita. Tapi jangan sampai kita yang jadi orang yang seperti itu, merancangkan kejahatan terhadap orang lain
lain, sementara orang itu, kalaupun kita ada ganjelan, ada yang kita nggak suka dengan orang itu, mari kita terbuka, bicara empat mata, temui dia dan katakan, ya saya itu kok kayaknya di hati saya begini-begini tentang kamu. Setelah itu berdoa bersama, bereskan dan sudah selesai. Tapi jangan punya niat menjatuhkan orang dari belakang. Itu sesuatu yang Tuhan tidak suka, saudara. Kita mulai belajar untuk hari ini biar itu tidak ada dalam hidup kita, sementara tanpa curiga dia hidup bersama-sama dengan kita. Ya, saudara, biarlah kita menjadi orang yang tulus-tulus aja, karena orang yang tulus itu disayang sama Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang Amsal 3 ayat yang ke-30, saudara. Sekarang ya, janganlah bertengkar dengan tidak semena-mena dengan seorang jika ia tidak berbuat jahat kepadamu, ya. Jangan bertengkar dengan tidak semena-mena. Ada orang itu, saudara, ya, bertengkar itu, ya. Kemarin saya lihat satu video yang beredar luas, mungkin kita juga lihat, ada tetangga sebelah rumah yang ya lemparin rumah sebelahnya, dilemparin pakai pot, dilemparin. Waktu kita sedang mengikuti emosi, melampiaskan emosi, orang yang cepat marah itu, kata firman Tuhan, itu sebenarnya tidak bijaksana dan dia mempermalukan dirinya sendiri. Ya, karena itu belajarlah mengalah, ya. Saya kadang masih melihat ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang suka bikin status, ya, di Facebook. Kamu lihat, ya, kamu pikir cuma kamu yang bisa, itu sangat-sangat tidak bijaksana. Alkitab berkata, ya, jangan bertengkar dengan tidak semena-mena dengan orang, ya, karena itu akan menjelekkan diri kita sendiri. Ayat yang berikutnya 31 disana dikatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Ya, yang berikutnya firman ini berkata, jangan iri hati kepada orang yang hidup dalam kelaliman. Walaupun kelihatannya sukses, walaupun kelihatan ini, kita nggak perlu iri hati, ya. Apalagi dia sukses karena kelaliman, dia berbuat sesuatu yang jahat. Janganlah memilih satu pun dari jalannya, saudara, ya. Ada orang yang tergiur, wah kayaknya gini-gini, ya, bisnis narkoba itu menguntungkan loh, buktinya dia, ya, bisa beli ini. Tapi kita tahu itu jahat. Alkitab berkata, jangan memilih satu pun dari jalannya itu. Jangan iri hati dengan orang yang hidup di dalam kefasikan, saudara. Ayat yang ke-32 bisa dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, ingat, orang yang sesat, orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, yang banyak melakukan kejahatan, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ya, saudara, di saat-saat ini banyak kita, ya, punya pemahaman bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang baik. Dia tidak ingat, ayat ini berkata, orang sesat di mata Tuhan itu kekejian. Bayangkan kalau Tuhan keji kepada orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, ya, apakah orang itu tidak akan dapat penghukuman? Pasti akan terima penghukuman. Jadi hari-hari ini mari kita jangan sesat, supaya kita tidak menjadi kekejian di mata Tuhan. Tapi mari kita mau hidup takut akan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Ya, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ayat ini berkata, ya, orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Wow, semua kita pasti pengen jadi sahabat karibnya Tuhan. Ya, ayat ini berkata, bagaimana kita bisa menjadi bergaul karib dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, kalau kita ini hidup dengan jujur. Saudara, menyembunyikan kebohongan itu seperti menyimpan bom waktu yang satu saat juga pasti akan terbongkar. Tuhan tidak suka dengan orang yang penuh dengan kebohongan. Mari kita belajar hidup dipimpin oleh kejujuran. Dalam segala hal kita mulai belajar untuk jujur. Yang pertama, jujur kepada diri kita sendiri. Kita mungkin bisa nipu orang lain, tapi kita nggak pernah bisa nipu diri kita sendiri. Kita mungkin bisa pelayanan terlihat hebat, tapi kita hidup dalam kenajisan, kita hidup dalam perselingkuhan, kita hidup di dalam dosa-dosa yang kita tutupi. Mungkin orang nggak tahu, tapi diri kita sendiri tahu dan Tuhan tahu. Ya, kalau kita hari-hari ini mau menjadi sahabat karibnya Tuhan, Alkitab berkata, ayat ini berkata, ya, jadilah orang jujur. Kenapa? Karena Tuhan bergaul erat dengan orang yang hidup di dalam kejujuran. Hai suami-suami, hari-hari ini jujurlah kepada istrimu. Ya, hai istri-istri, jujurlah kepada suamimu. Hai anak-anak, jujurlah kepada orang tuamu. Ya, terutama dalam segala hal kita harus jujur. Ya, suami-suami, jangan sembunyikan uang dari istrimu, ya. Jangan sampai terjadi, ya, istrinya tanya, itu uang yang di laci ke-5, di rak yang ke-10, uang apa? Uang sial. Kenapa uang sial? Udah saya umpet
umpetin lu temuin juga. Sial banget tuh uang. Kenapa? Karena nggak ada kejujuran. Akhirnya semua hidup dalam kepalsuan, ya, harus terbuka. Banyak hari-hari ini orang yang konseling, Bu, suami saya nggak mau terbuka dalam hal keuangan. Saya nggak pernah tahu jumlah uangnya berapa, gajinya berapa. Ya, sebaiknya saudara, orang menikah itu menjadi satu di dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan. Suami istri harus saling tahu. Kenapa? Untuk kita bisa saling menjaga. Tapi istri-istri juga jangan salah, waktu suami kasih tahu uangnya sekian, lah istri-istri tidak bijaksana membelanjakan uang dengan, ya nanti ada di pasal-pasal yang di belakang kita akan sama-sama lihat. Tapi Tuhan mau kita hidup jujur. Jujur dalam hal apa? Dalam segala hal, dalam perilaku, keuangan kita, dalam hidup kita, perkataan kita, bahkan dalam sikap hati kita. Tuhan mau kita jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang suka manis di depan, pahit di belakang. Jujur itu enak saudara, apa adanya. Kalau kita nggak suka sama orang, temui orangnya, ngomong, saya nggak suka ya kamu gini, tapi ayo kita perbaiki, kita berdoa sama-sama, selesai. Jujur ya, jangan ya pura-pura tetapi ternyata di belakang lain. Tuhan membenci orang yang seperti itu, tetapi Tuhan bergaul karib dengan orang yang hidup dalam kejujuran. Ayat yang ke-33 saudara, di sini dikatakan ayat 33, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan dua hal, yaitu berkat dan kutuk. Ya, bagaimana supaya rumah kita diberkati Tuhan? Alkitab berkata, jadilah orang benar. Ya, kenapa? Karena Tuhan memberkati kediaman orang benar. Sebaliknya di sana dikatakan kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Bu, ya, saya itu usaha ini, kenapa tidak pernah berhasil? Apakah ada kutuk turunan? Sebenarnya saudara, kutuk turunan itu tidak akan menimpa ketika kita itu sudah hidup dalam pertobatan. Nah, kenapa seringkali apa yang kita lakukan itu kayaknya seperti hidup di bawah kutuk? Ayat ini berkata, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Orang fasik itu orang yang ngerti tapi pura-pura nggak tahu, terus hidup dalam dosa, terus hidup dalam kemunafikan. Ya, orang yang hidup dalam dosa sebenarnya siapa yang mengutuk saudara? Ya, karena perbuatan kita sendiri yang mendatangkan kutuk. Dan ingat, iblis itu tidak akan pernah membiarkan begitu saja ketika engkau melakukan dosa. Iblis akan mendakwa hidupmu di hadapan Tuhan. Ingat kisahnya Ayub. Ya, ketika engkau hidup dalam dosa, ya iblis akan mendakwa Tuhan, engkau tidak bisa memberkati dia. Ada dosa loh yang dia sembunyikan. Karena itu Alkitab ini berkata kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Bagaimana supaya hidup kita diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, semua yang kau lakukan dalam hidupmu diberkati? Cuma satu, hiduplah menjadi orang yang benar. Hiduplah jadi orang yang takut akan Tuhan. Supaya hidupmu diberkati, kan tidak ada lain yang kita rindukan dalam hidup ini selain hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang uang, saudara. Berkat Tuhan juga berbicara tentang kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Makanya orang yang hidup dalam kebenaran, rumah tangganya damai, hidup suami istri rukun bersama, tidak ada berantem sehingga anak-anak, kenapa anak-anak jadi pemberontak? Karena melihat orang tuanya berantem tiap hari. Kita hidup di dalam kutuk, saudara. Tapi kalau orang benar itu hidup disertai Tuhan, rumah tangganya adem ayem. Setiap hari kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, saya dengan suami itu setiap hari kita berpelukan, saudara. Ya, kenapa? Karena orang yang hidup dalam damai sejahtera, Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Dan saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah tangga dan usaha pekerjaan kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke 34 saudara, di sana dikatakan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya, ia dan nya adalah huruf besar. Ayat ini berkata, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tuhan akan mencemooh orang yang hidupnya sebagai pencemooh. Jadi ingat saudara, ketika kita ini sebagai pencemooh, maka kita pun tidak akan luput dari cemooh. Artinya ya, kalau kita itu suka menjelekan orang, maka hidup kita pun juga akan dijelekan orang. Ya, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya.
Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya hidup kita tetap ada dalam kerendahan hati. Kita sudah bahas di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa kerendahan hati itu artinya apa? Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Ketika ditanya, sekarang udah sukses ya, puji Tuhan. Semua karena Tuhan. Lalu ayat yang terakhir di sana dikatakan, ayat yang ke-35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudara, kehormatan itu tidak perlu kita cari. Ya, makanya orang ada dikatakan itu ya gila hormat. Maunya dihormati, enggak. Kehormatan akan datang mengikuti sikap dan perilaku kita. Ayat ini berkata orang bijak akan mewarisi kehormatan. Ya, orang yang bijaksana hidupnya. Kita sudah pelajari di pasal-pasal sebelumnya kemarin bagaimana kita ini bisa hidup bijaksana waktu kita memiliki hikmat Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh hikmat, takut akan Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijaksana di dalam segala laku kita. Dan ketika kita hidup menjadi orang bijaksana, maka ayat ini berkata kita mewarisi kehormatan. Tuhan akan memberikan kehormatan pada diri kita. Nggak usah cari-cari hormat, karena Tuhan yang akan memberikan itu. Otomatis orang akan menghormati kita. Kenapa? Sikap perilaku kita bijaksana karena kita hidup takut akan Tuhan. Sebaliknya, orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang bebal menerima cemooh, orang tidak mau bertobat, orang yang keras kepala, orang yang terus melakukan dosa yang sama, tidak mau bertobat, bebal hatinya keras, ya keras kepala, tidak mau berubah, maka cemooh yang akan dia terima. Ya, kenapa saudara? Kita perlu berubah karena manusia itu selalu hanya cenderung mengingat yang jelek, tetapi yang baik itu seringkali dilupakan. Jadi mari kita jaga hidup kita supaya kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati dan hidup bijaksana sehingga kita mewarisi kehormatan dari Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan singkapkan bagi kami lewat kebenaran di dalam Amsal 3 ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Engkau terus membukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami, terutama hari ini Amsal 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Kami percaya sumber hikmat itu datangnya dari Engkau. Takut akan Tuhan adalah hikmat. Karena itu kami mau sungguh-sungguh mengejar takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Dan ketika kami melakukan semuanya, maka Engkau memberikan apa yang patut kami terima. Diberkatilah kehidupan kami yang mau takut akan Tuhan, karena kutuk ada dalam kediaman orang fasik, tetapi berkat Tuhan ada dalam rumah orang benar. Terima kasih buat penyingkapan-Mu dan mampukan kami untuk hidup melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.